khususnya keamanan, Pak. Karena begini, Pak, bukan hanya satu dua masyarakat mengeluhkan dengan keadaan keresahan mereka, Pak. Baik dalam beberapa waktu, dalam bulan 1 bulan 2 bulan ini, pribadi saya, kita silaturahmi beberapa suku, bukan hanya satu dua masyarakat. Jadi harapan saya, Pak, khususnya Bapak Kapolres, Bang Adi, mohon agar kiranya keamanannya ditertibkan, Pak. Itu aja, Pak, masukan dari saya, wabil khusus dari calon nomor 3. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, Bang Adi. Nah, ini saya agak sedikit bercerita teori lah. Teori itu kan suatu hal yang sudah diuji kebenarannya. Ketika Tulang Bawang Barat ini belum ada Polres, gitu kan, saya mengevaluasi bagaimana tindak kriminal di sini yang ada. Di sini banyak terjadi ada begal. Begal dalam arti orang langsung dihadang, dan alhamdulillah sekarang tidak ada. Selama ada Polres, yang ada memang nyuri di rumah. Ya, itu salah satu keberhasilan. Ada sisi positif, selalu ada dua sisi mata uang yang berbeda ketika petugas keamanan itu bertugas. Yang pertama, dulu di sini tidak ada Polres, kemudian juga personel Polri-nya sedikit, kemudian juga mungkin masyarakat banyak yang tidak tersentuh dengan hukum. Contohnya begini, Pak. Sekarang memang terjadi peningkatan kasus malah, ya, peningkatan kasus, tetapi secara kuantitas, bukan secara kualitas. Secara kualitas itu dalam arti tadinya nyuri itu membegal apa, tapi sekarang sudah menurun, tidak ada tindak kekerasan. Sekarang agak meningkat. Kalau dulu mungkin polisinya tidak ada, orang yang dipukul suaminya, orang yang cuma gara-gara parkir aja, udahlah selesaikan. Sekarang banyak yang melapor ke Polres, itulah yang terjadi peningkatan. Ya, kan? Kemudian juga ada beberapa keluhan, saya mengakui, ketika kita tidak melakukan suatu hal penertiban. Contohnya misalnya, dulu masyarakat Tulang Bawang Barat ini menggunakan helm ini jarang. Ya, bukan agak susah lah untuk mungkin karena tidak ada polisinya, karena salah satunya itu orang memakai helm itu karena takut ada polisi, gitu kan di situ. Nah, ketika ada penertiban, gitu kan, terjadi mungkin reaksi dari masyarakat yang tadinya biasa. Sebetulnya kita ini meluruskan sesuatu yang sudah harusnya itu dilakukan oleh masyarakat. Harus menggunakan helm untuk apa? Ya kan? Untuk keselamatan masyarakat itu sendiri. Terjadi komplain misalnya kan. Kemudian kenapa sih sekarang ada pelaporan? Karena mungkin itu adalah tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisi. Kalau dulu mungkin orang ditipu 500.000, sudahlah selesaikan, saya ngomong aja sama kepala suku saja. Sekarang sudah lapor ke Polres itu, lapor, Pak, saya ditipu, Pak, di ini. Tapi kita pun ada penyelesaian, itu tidak hanya penyelesaian secara penegakan hukum, tidak. Ada namanya alternatif dispute resolution atau penyelesaian perkara di luar hukum, seperti bondong untuk mengadu, ya, masalah parkir saja mengadu, ya. Tidak ditanggapi, kami yang dilaporkan, gitu kan, malah. Kalau dulu mungkin sudahlah diselesaikan di internal mereka, tetapi permasalahan itu sebetulnya sudah ada dulu, Pak. Ya, tetapi saya mengukurnya, parameter ukuran saya tidak hanya secara kuantitatif saja, tetapi saya secara kualitatif. Bulan November tahun lalu saya berdiri di depan Kapolres saya itu, ketika saya ditunjuk oleh Pak Kapolda menjadi Kapolres. Nah, kan, kamu berangkat ke sana jadi Kapolres di sana. Tidak, saya bukan minta jadi Kapolres. Lagi upacara disuruh jadi Kapolres. Pulang dari Jakarta, baik kalau saya kan dari Bima sama Pak Jemi kemarin ya, orang kerusuhan dari Jakarta itu. Selama 3 bulan kita di sana menghadapi masa rusuh di Jakarta itu, 3 hari 3 malam tidak tidur melawan ribuan massa. Pulang dari sana mungkin penghargaan. Saya berdiri di depan Mapolres itu dengan Pak Karo SDM. Berdiri saya di situ, Pak Karo SDM tuh ngomong gini, ini nggak ada motor lewat ya, katanya kan. Mana nih motor ini? Lewat satu, ngeng. Sekarang Bapak boleh berdiri di depan Polres itu kalau ada tabrak orang. Nah, itu ada perkembangan daripada kota Tulang Bawang Barat ini yang semakin lama semakin maju. Semakin maju kota itu akan dibarengi dengan tingkat kriminal yang tinggi, ya. Makanya saya pun selalu berusaha untuk mendapatkan personil yang banyak, berkualitas, melatih personil kami untuk bagaimana menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat. Tadinya masyarakat tidak berani mengadu, ditonjok sama si A, mungkin pungli itu banyak, gitu kan, dulu itu preman-preman banyak, tapi tidak ada yang mengadu. Akhirnya tidak menjadi suatu hal yang menjadi angka kriminalitas.
sekarang itu meninggi. Kenapa? Karena adanya ketika kepercayaan untuk melaporkan, sebetulnya itu Pak. Tetapi ukuran kualitas kita, kualitatif kita, ada perkembangan di Kabupaten Tulang Buang Barat ini dengan kehadiran pihak keamanan, meningkatkan keramaian dari Kabupaten Tulang Buang Barat. Jadi di situ juga Indomaret sudah tadinya cuma satu, udah ada 2 lagi nambah. Kemudian tadinya saya lihat ada salon itu sudah tutup, itu kan ada kafe itu tidak laku lah mungkin, sudah tutup. Sekarang di situ lagi saya lihat kemarin lagi tembok-tembok membuka lagi salon itu. Pasar Panaragan itu tadinya berapa lapak aja yang buka, sekarang sudah ramai. Nah itulah secara kualitas. Tapi memang betul yang disampaikan secara keamanan. Nah inilah keamanan itu adalah milik kita bersama, gitu kan. Jadi Polri ini punya strategi ada untuk menciptakan keamanan ini ada 4. Yang pertama melakukan deteksi intelijen, didatakan, identifikasi secara teoritisnya gimana apa yang menjadi. Yang kedua strategi preemptif. Makanya ada Pak Babinsa, ada Pak Babin Kamtimas. Preemptif itu apa sih? Pencegahan. Sama dengan preventif. Tapi bedanya preemptif dengan preventif itu, kalau preventif pencegahan yang dilakukan oleh petugasnya. Ini ada Brimob patroli, TNI patroli, Sabara patroli, lalu lintas patroli. Petugasnya melakukan patroli agar niat dan kesepakatan pelaku itu tidak bertemu. Tadinya mau niat begal, patrolinya memang mondar mandir. Tapi karena ada tadinya niat orang itu karena lihat polisi sama tentara mondar mandir terus sama Brimob, nah jadi putus lah. Nah ini pencegahannya oleh petugasnya. Apa strategi preemptif itu? Preemptif itu strategi yang dilakukan mengajak peran serta masyarakat agar mau dan mampu mengamankan diri dan lingkungannya. Contohnya apa? Siskamling. Ya bagaimana? Jadi keamanan dengan jumlah polisi cuma 250 dengan luas wilayah hampir berapa ini tuh berapa ribu hektar ya. Jadi kalau rasio wilayah satu polisi atau satu tentara ini mengamankan Babinsa aja satu berapa desa Pak Babin? 4 desa. 3 desa misalnya kan satu Babin di sana aman. Ya kan Babinsa. Nggak bisa dengan Babin Kamtimas lah. Dia ngamanin tiap jengkalnya tidak mungkin, ya. Dengan rasio jumlah penduduk masyarakat Tulang Buang Barat ini 300.000 lebih. Polisinya cuma 205, satu orang mengamankan hampir 10.000 orang. Gitu kan. Makanya itulah keamanan ini milik kita bersama, jangan hanya TNI Polri-nya saja. Masyarakat itu Bapak nanti sebagai pemimpin kepala BIU nanti masyarakat ini akan melaksanakan kegiatan preemptif tadi itu. Kalau naruh motor ya di dalam rumah, misalnya jangan di luar rumah. Jadi mancing-mancing sampai angka kriminalnya banyak kan gitu. Kalau misalnya ini buat pos kamling gitu ya. Nanti keamanan. Jadi sama-sama. Polisinya tetap kami siap malam sama Pak Dandim, saya angkat tangan sama Pak Dandim ini. Siang malam jam 12, jam 11 di mana? Sama saya. Kami keluar sama Pak Dandim itu patroli, lihat situasi masyarakat, ada telepon masyarakat, Pak ada balapan liar. Pergi kami ke sana, dulu bencana, kita bubarkan, kita amankan. Ya kan? Nah, tiap jengkal, tiap orang tidak bisa kita amankan, nanti tolong juga kita bersama-sama gitu Pak ya. Mungkin itu saja sebagai jawaban saya, tetapi namanya kekurangan dan kelemahan kita pasti ada semua. Dan itu jadi koreksi untuk lebih kita meningkatkan kinerja kita kembali. Terima kasih.